Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tika Widiasari. Aku dan beberapa teman diamanahi sebagai asisten penginderaan jauh. Nah, untuk minggu ini kita bakal belajar cara memanggil citra dan melakukan beberapa fungsi terhadap citra di Google Earth Engine. Pertama-tama, kita belajar tentang memanggil citra. Nah, sebelum memanggil citra, kita definisikan dulu POI atau AOI-nya. POI atau AOI itu digunakan sebagai map center di peta tampilannya nanti. Kalian bisa pakai poin atau area, itu yang namanya POI atau AOI. Nah, lalu untuk memanggil citra, kalian bisa menggunakan image collection ataupun image. Apa bedanya? Kalau image collection, kalian itu akan ditampilkan, akan diberikan pilihan beberapa citra untuk kalian melakukan filter selanjutnya. Nah, dari jenis citra ini, kalian kumpulkan berdasarkan filter date-nya, tanggalnya, dari bulan 1 2019 sampai bulan 12 2019. Lalu kita batasi lagi dengan POI-nya. Jadi citra dengan tanggal ini dan lokasi berada di POI ini. Kalian terserah mau membuat POI di mana aja. Kalian bisa menggunakan add a marker atau menggunakan ini. Draw a shape atau draw a rectangle. Langsung di petanya ya. Nah, terus selanjutnya kita balik lagi. Image itu kalian hanya menampilkan satu scene saja, satu citra saja. Nah, dari koleksi ini kita lakukan filter lagi sama seperti di atas, tapi bedanya kita lakukan sortir dengan cloud cover. Nah, dari kumpulan citra ini kita sortir dari cloud covernya, kita cari yang paling sedikit penutupan awannya. Kita ambil yang paling pertama, itu yang paling sedikit. Nah, untuk tahu citra-citra apa saja yang terfilter berdasarkan filter date dan bounds PO ini, kita bisa menggunakan print collection. Nah, nanti hasilnya ada di sebelah sini di feature, ternyata ada 21 jenis citra yang diakuisisi dengan tanggal yang berbeda-beda. Nah, ini yang sesuai dengan filteran yang pertama ini, ada citra yang diakuisisi bulan 2, bulan 3, bulan 4. Selanjutnya untuk tahu detail citra yang sesuai dengan filter yang kedua ini dan yang memiliki tutupan awan paling sedikit, kita bisa juga tahu pakai print image ini. Image itu nama variabelnya. Kita ketik, lalu untuk hasilnya sama seperti di konsol ini. Nah, ini untuk hasil kedua, ternyata Landsat yang cloud covernya paling sedikit itu edisi yang ini, edisi bulan 6 2019. Halo semuanya, saya Dinda Amar. Nah, selanjutnya adalah pengenalan band dan digital number. Dalam penginderaan jauh, satelit memiliki sensor. Nah, tiap sensor pada satelit itu membawa saluran. Saluran-saluran itu biasa kita sebut dengan istilah band, yaitu lebar pita, panjang gelombang. Nah, satelit menggunakan kombinasi band-band itu untuk mengamati jenis objek tertentu. Makin banyak band yang diamati, maka makin detail pula objek yang dapat dibedakan. Contohnya nih, pada citra Landsat 8, terdapat dua jenis sensor, yaitu OLI dan TIRS yang membawa 11 saluran, yaitu band 1, band 2, band 3, dan seterusnya yang dapat teman-teman baca di panduan praktikum pekan kedua. Nah, masing-masing band pada citra itu mampu menangkap gelombang dengan panjang yang berbeda-beda. Maka dari itu, tampilan tiap band nantinya juga akan berbeda. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh script untuk menampilkan band dari citra Landsat dengan Google Earth Engine. Seperti ini. Sini saya akan menampilkan band 5 dan band 3. Maka saya ketikkan di sini band 5 dan di sini B3. Kemudian untuk menampilkannya pada peta,
dengan mengetik map.addLayer dilanjutkan dengan band yang akan ditampilkan. Seperti itu. Oke, di sini band ketiga. Ini muncul seperti ini. Maaf, sedang loading. Terus ini band 5. Oke. Dapat dilihat perbedaan tampilan dari band 3 dan band 5. Nah, teman-teman bisa mengekspor perbedaan tampilan dari masing-masing band di Citra Landsat 8 setelah praktikum ini. Setelah itu, digital number. Nah, dalam satu scene citra, terdiri dari banyak picture element. Nah, kalau kita zoom ini, kelihatan kotak-kotaknya. Itu dinamakan picture element atau lebih sering kita sebut dengan pixel. Pixel adalah sebuah titik yang merupakan elemen paling kecil pada citra satelit. Angka numerik pada tiap pixelnya disebut dengan digital number. Oke, nah DN ini dapat ditampilkan dalam warna keabuan atau grayscale, yaitu antara hitam dan putih. Hitam memiliki nilai 0, dan putih memiliki nilai 255 untuk citra dengan 8 bit dan 65535 untuk citra 16 bit. Contohnya seperti ini. Kita klik inspektor di sini, lalu klik pada salah satu bagian citra. Nah, di sini muncul pixel yang saya klik tadi memiliki digital number sebesar ini. Pada tiap bandnya memiliki DN yang berbeda-beda juga. Karena ini termasuk Landsat 8, maka DN untuk warna putihnya adalah 65535. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai stretching citra. Akan tetapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Diana. Oke, lanjut saja sesuai variabel yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu variabel image 2. Pertama, boleh didefinisikan variabel band citra Landsat. Ada 11 band dari band 1 sampai dengan band 11. Kemudian, untuk ditampilkan layernya, bisa ditulis map@layer. Image 2 karena sesuai dengan variabel yang definisikan sebelumnya, yaitu image 2. Kemudian, pilih bandnya bebas, boleh band berapa aja yang sesuai di contoh ini, band 5. Karena ini citra Landsat 8 yang memiliki resolusi radiometriknya adalah 16 bit atau setara dengan 2 pangkat 16 atau 65535 yang memiliki nilai minimal 0 dan maksimal 65535, maka ditulis sebagai berikut. Boleh dinamakan layernya, bebas saja kalau sesuai contoh ini stretching image 2, kemudian langsung di run, hasilnya sebagai berikut. Ini untuk hasil dengan rentang minimal 0 sampai dengan maksimal 65535. Kemudian akan dilakukan stretching citra sesuai dengan bit Landsat 7, yaitu 255 karena memiliki 8 bit. Jadi kita tambahkan saja di bawahnya map@layer, tetap image 2, bandnya tetap band 5, kemudian nilainya dari 0 sampai dengan maksimal 255. Kemudian hasilnya akan tampak sebagai berikut. Hasilnya berwarna putih. Kenapa berwarna putih? Karena bit pada citra di Landsat 8 yang awalnya 16 bit dipaksa tertarik menjadi 8 bit. Nah, oke. Jadi kesimpulannya semakin besar nilai bit yang dimiliki oleh citra, semakin banyak informasi yang dapat digambarkan oleh citra tersebut dari gelombang yang ditangkap sensor. Kemudian untuk stretching citra dapat dilakukan melalui box berikut. Terdapat dua jenis, ada yang menggunakan standar deviasi, ada yang menggunakan persen. Untuk standar deviasi, kemudian klik apply. Hasilnya sebagai berikut nih. Boleh dicoba masing-masing stretch-nya
di-explore lagi, kemudian saya akan mencoba stretch 100%, di-apply. Akan menampilkan hasil yang berbeda. Kenapa hasil ini berbeda? Jadi karena ada dua jenis, yaitu yang menggunakan persen dan menggunakan standar deviasi. Simpangan baku atau simpangan baku, kalau misalkan persen ini sesuai dengan nilai minimum dan maksimumnya. Tetapi kalau simpangan baku sesuai dengan nilai dari datanya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Redus Image di Google Earth Engine. Jadi, sebelumnya perkenalkan nama saya Mega Andina, dan saya akan melanjutkan materi mengenai Redus ini. Jadi, di sini kita bisa melakukan Reduce Image Collection dan Reduce Image dengan Landsat 8. Nah, di sini ada filter bounce point, kita melakukan filter poinnya. Terus filter depth, kita melakukan filter depth Landsat Citra Landsat 8 dari tanggal 1 Januari 2020 hingga tanggal 31 Agustus 2020. Nah, kemudian di sini kita menggunakan reducer median. Kenapa kita pakai reducer median? Nah, misalnya seperti ini. Kita punya citra di Jogja, ya kan? Terus kita bikin nih image collection dari Landsat 8 sepanjang tahun 2020 dari bulan Januari hingga bulan Agustus. Misal, kita mau pakai NDVI di image collection ini. Nah, dari data Landsat Januari hingga Agustus ini kan menghasilkan berbagai macam scene citra. Nah, citra mana yang mau dipakai dari sekian scene itu? Makanya kita menggunakan reduce. Reducer median ini, itu yang kita cari adalah median dari nilai pixel seluruh scene. Nah, ada lagi namanya reducer min atau rata. Reducer min atau rata ini kita mencari nilai rata dari semua scene yang ada di lokasi yang sama. Untuk data Landsat sendiri, Landsat 8 sendiri, itu kita biasanya menggunakan median, reducer median. Jadi contohnya seperti ini. Misal untuk citra 8 bit, kan nilai maksimal pixelnya itu ada 255. Nah, kalau ada bagian atau pixel yang berwarna putih, otomatis kan nilainya jadi 255 tuh. Padahal, kalau seandainya kita pakai reducer min atau rata, itu nilai pixelnya jadi keseret ikut ke arah 255. Akan tetapi, ketika kita memakai reducer median, boleh jadi di tempat tadi itu ada awan yang berwarna putih tadi. Tapi, di scene lain itu bebas awan. Nah, jadi yang terpilih itu adalah nilai yang secara statistik lebih sering, bukan lebih mendekati 255. Seperti itu. Nah, reducer ini tuh banyak gunanya. Jadi, termasuk konsep dasar kalau di Google Earth Engine. Dan anggapannya kalau misalnya di software ArcGIS, itu kita melakukan zonal statistik analisis, seperti itu. Nah, selanjutnya ini band yang kita proses itu band 4, band 3, dan band 2 dengan gamma. Gamma itu ukuran dari gelombangnya segini. Terus ini lokasi, 110 dan min 7,7 lokasi daerah. Dan 9 ini adalah ukuran zoom dari layar. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Tapi kalian bisa mencoba nanti kalau reducernya min, pakai yang rata, hasilnya kayak gimana. Jadi nanti bisa kalian bandingkan. Kemudian kalau yang image ini kita hanya menggunakan satu scene citra saja, yaitu di tanggal 27 Juli 2020. Kalian bisa coba di tanggal lain misalnya. Jadi intinya kalau pakai image, ini kita cuma bisa menggunakan melakukan reduce di satu scene citra saja, tetapi kalau pakai image collection, kita bisa melakukan reduce dari berbagai macam scene. Nah, yang kita pakai itu, yang kita seleksi adalah band 4, band 3, dan band 2, kemudian reducer yang kita pakai max, minimum juga bisa, tetapi kita nggak bisa pakai median dan min atau rata, karena yang kita bandingkan hanya satu scene citra saja. Jadi hanya bisa melakukan reducer maksimum dan reducer minimum.
Nah, ini hasilnya yang maksimum. Jadi kalau misalnya nanti yang minimum, kalian bisa sendiri ubah script-nya dan kalian bedakan. Jadi kalian bisa menarik kesimpulan mengenai reducer dengan image collection dan reducer dengan image saja. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.